wabarakatuh. Kita lanjut kisah berikutnya, halaman 4, Al-Haditsur Rabi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Hadis yang keempat, An Ibrahim an Alqamah, dari Ibrahim dari Alqamah, An Abdillah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, biasa disebut Ibnu Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridai mereka semuanya. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala, bersabda Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahullahu khairan lahu min umri dunya sab'ata alafi sanah siyama nahariha wa qiyama layaliha makbulan ghairu mardudin. Man ta'alama, barang siapa mempelajari, barang siapa ngaji baban, satu bab minal ilmi, satu bab ilmu. Kita udah berapa bab tuh kemarin ngaji tanpa apa saja macam-macam ya, gitu, dari bab tentang jual beli dan lain sebagainya, masuk bab baru lagi. Ngaji satu bab ilmu yuntafa'u bihi bi akhiratihi, yang memberi manfaat, yang diambil manfaat ilmu tadi bi akhiratihi, di akhiratnya, wa dunyahu, dan bermanfaat untuk dunianya, atau dirinya menjadi tambah bermanfaat dengan ilmu tersebut, baik dunia maupun akhiratnya, atau ingin diamalkan ilmu tersebut. A'tahullahu, maka memberikan hu akan orang yang ngaji tadi, yang mempelajari satu bab ilmu tadi, satu bab saja, apalagi sampai satu kitab, apalagi sampai berkitab-kitab, Allah berikan kepadanya khairan, kebaikan, lahu untuknya, min umri dunya, dari umur dunia, sab'ati alafi sanatin, 7.000 tahun, siama nahariha, yang siang harinya dia berpuasa, wa qiyama layaliha, malam harinya dia ibadah, sholat malam dan lain sebagainya. Luar biasa. Satu bab kita ngaji, udah berapa bab kita ngaji, apalagi ngajinya di bulan Ramadan, nilainya sama dengan kita dikasih satu bab saja ya. Umur 7.000 tahun, di mana usia 7.000 tahun tadi tiap hari dia puasa terus dan malamnya ibadah terus. Tuh, umur kita bisa pendek, tapi nilai kita sama dengan ribuan tahun, gara-gara apa? Ngaji. Makanya rugi kalau orang gak ngaji. Jalan pintas menuju surga adalah ngaji, gitu. Rugi. Ambil yang kualitasnya tinggi, yang bobotnya berat, yang antep, palanya ngaji, gitu. Bukan bonyokin yang lain-lain ya. Ngaji rugi kalau orang ngaji. Bayangin satu bab, kita berapa bab ya, apalagi di bulan puasa ini. Satu bab kayak gitu, 7.000 tahun, isinya ibadah semua. Kalau 2 bab, 3 bab, itu ibadah yang 7.000 tahun makbulan, diterima oleh Allah, ghairu mardudin, tidak ditolak. Coba, kalau kita kayak begini, sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima, ibadah kita belum tentu diterima ya. Umur kita pendek, tapi dengan ngaji
luar biasa tuh, dasar ilmunya, dasar manfaatnya. Nah, jangan kalahin gara-gara tahlilan ngaji yang ditinggalin. Tahlilan mau berkali-kali juga ya, cuma dapat berkah ya. Jangan membuang membuang kampak hanya untuk mengambil jarum saja. An Ibrahim al-Alqamah, dari Ibrahim dari Alqamah Abdillah dari Abdillah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abdullah radhiyallahu anhu, qala, telah bersabda Rasulullah taala alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani amalul makfiyin. Membaca Al-Qur'an adalah amal ya orang yang dicukupi. Kita dengan baca Al-Qur'an saja banyak yang kita ambil kebaikannya tuh. Karena kata Nabi, afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Ibadah paling utama dari umatku, kata Nabi, adalah membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan. Itu dengan membaca Al-Qur'an aja udah cukup banget tuh. Ya, artinya kita nggak punya amalan ini, nggak punya amalan itu, nggak zikir ini, nggak zikir itu. Dengan baca Quran aja udah tercukupi. Gitu. Apalagi ditambah dengan yang lainnya. Wa sholatu amalul ajiji, dan sholat itu adalah amalan orang yang lemah. Kan sholat walaupun kita sudah sakit sekalipun tetap wajib itu sholat, dan tetap bisa dilakukan, nggak bisa diri dengan cara duduk, nggak bisa duduk dengan cara berbaring ataupun terlentang. Wa shaumu a'malal fuqara, puasa adalah amalan orang fakir. Nggak bisa alasan kenapa ente nggak puasa, maklum seorang miskin. Justru banyak puasa alasan. Orang fakir semua juga bisa. Kalau haji kan nggak bisa. Puasa alasan nggak puasa, maklum saya orang miskin jadi nggak bisa puasa lah. Gitu. Banyakin puasa. Gitu. Wa tasbih amalun nisa. Tasbih adalah amalan kaum wanita. Perempuan bisa saja dalam keadaan berhalangan, haid, menstruasi, ataupun nifas, dia tetap jangan tinggalkan ibadah. Ngapain? Dia banyak bertasbih, ya. Kan yang dilarang baca Al-Quran, dilarang sholat, dilarang puasa. Kalau lagi bulan Ramadan kayak begini, perempuan yang lagi dapat ibadahnya adalah dengan cara diantaranya itu tidak puasa jadi ibadah, karena tahu haram hukumnya bagi orang yang sedang menstruasi, yang sedang haid. Kalau haram kan ditinggalkan dapat pahala, kalau dilaksanakan biarin saya lagi dapat juga tetap aja puasa, bukannya berpahala malah berdosa. Dah bisa bertasbih ya. Wa sodako amalul asfiya, sodako adalah amalan orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan ya dengan sodako. Tandanya dia dermawan, banyak bersodako, terutama di bulan Ramadan, kesana kemari. Jangan tinggalkan sodako sekecil apapun. Ya terawih bawa duit lah, itu pengen gratisan aja. Semuanya bawa duit. Mumpung di bulan Ramadan, Nabi kalau di bulan Ramadan ya Allah ibarat angin tuh hartanya. Ya, semuanya bawa duit. Walaupun cuma 2.000, tapi disesuaikan, orang kaya 2.000 terus. Hari Jumat bawanya 2.000 aja. Kebiasaan kalau bawa ke masjid yang lecek-lecek, aneh. Ke mall yang bagus-bagus, Allah Maha tahu tuh, Allah lihat tuh. Ya, ke pengajian yang lecek-lecek dipilihin, ya. Ke mall tempat-tempat orang-orang Cina yang bagus-bagus,
Masjid bawa yang paling jelek-jelek. Lihat aja. Ya Allah. Kalau kecuali nggak ada lagi. Ya. Lihat tuh, tanya Haji Jamal. Kalau Pak Haji Iqbal nggak mau dia sedekah kecuali yang kaku-kaku dibeliin. Mesti nggak mau dia menghina katanya. Itu. Apalagi ngasih guru-guru. Ya. Pilihin yang jelek-jelek. Wa tafakur amalu doa apa? Tafakur, merenung. Tafakur itu gede benar di kepala. Ya Allah, ini alam semesta nggak mungkin tanpa ada yang mencipta ini. Ya, pasti yang mencipta itu maha luar biasa ini. Merenung itu. Ya, ya Allah, tubuh saya makan ini itu bisa mencerna, yang buat mata lari ke mata, buat tulang lari ke tulang. Itu luar biasa. Itu namanya merenung tuh. Ya. Dia mengucap subhanallah, dia juga bersyukur. Itu pahalanya luar biasa juga. Tafakur. Allah adulukum kepada Nabi, maukah aku tunjukkan kalian ala amalil abdal, amalan orang yang gagah ya. Bisa semuanya. Gila ya Rasulullah. Ditanya, wahai Rasulullah, wa ma'amalul abdal, apa amalan orang yang gagah ini ya. Amalan yang gak ditolak, tolabul ilmi, menuntut ilmu, ngaji. Di pengajian banyak banget yang didapat dari langkahnya ya, mendengarkannya, menatap orang-orang yang solehnya, menatap gurunya. Banyak banget yang didapat. Mencari ilmu, fa'innahu, maka mencari ilmu itu adalah nurul mu'min, cahaya orang yang beriman. Orang beriman tambah cahayanya kalau ada ilmunya, makin banyak ilmunya, makin bercahaya di dunia wal akhirah, baik dunia maupun akhirat. Auranya akan tambah berbeda. Wakala Nabi, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi itu, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah gerbang ilmu. Gak mungkin masuk ke dalam kota tanpa masuki gerbangnya. Jadi melalui Sayyidina Ali. Falamma sami al-Khawariju, ketika kaum Khawarij mendengar sabdan hajal hadis ini, hasadu, mereka hasud, iri, dengki alian kepada Sayyidina Ali. Ya, begitu Nabi memuji Sayyidina Ali seperti itu, kaum Khawarij itu adalah orang yang berusaha menggulingkan kekuasaan, pemerintahan yang berlandaskan Islam, yang tidak mengakui orang yang ingin memberontak. Itu Khawarij. Di antara orang yang membunuh Sayyidina Ali adalah dari kaum Khawarij, yang gampang menyesatkan orang. Ketika kaum Khawarij mendengar hadis tersebut, mereka jadi iri, dengki kepada Sayyidina Ali. Wajtama'a asaratun nafarin, dan berkumpul 10 orang min kubarihim, dari tokoh-tokoh Khawarij. Kalau tokoh-tokoh Khawarij ini ngomong, inna nas'alu minhu, kita akan bertanya kepada Ali, minhu, dari Ali, mas'alatan wahidatan, satu masalah saja, satu pertanyaan kita tanya, wanaro, dan kita lihat kaifa yujibulana, bagaimana Ali menjawab kita. Satu pertanyaan aja untuk 10 orang. Kalau ajaba kula wahidin minna, maka apabila ia menjawab masing-masing satu dari kita jawaban akhor, jawaban yang berbeda,
na'lamu, baru kita tahu annahu alimun, bahwa Ali ini adalah orang alim. Padahal mestinya nggak begitu. Ya, Nabi nggak sembarang berucap, Nabi nggak sembarang berkata. Ketika Nabi mengatakan aku adalah kota ilmu dan Ali adalah gerbangnya, mestinya sami'na wa ta'na, dan dia yakin apa yang diucapkan oleh Nabi. Nggak harus diuji kayak begitu. Wah, mas ngambek. Kita lihat bisa nggak dia jawab. Ya, 10 orang cuma satu pertanyaan aja, jawabannya sama, itu juga atau berbeda. Kalau tiap orang dari kita dia menjawab dengan jawaban yang berbeda, berarti dia orang pintar, orang alim. Kama qala Nabi, sebagaimana telah disabdakan Nabi alaihi salam. Fajau, akhirnya datanglah ini kaum Hawari. Faja'a, maka datanglah wahidun minhum, satu minhum dari kaum Hawari, waqala, dan berkata, ya Ali, wahai Ali, al ilmu afdalu amil mal. Ali, ilmu atau harta yang lebih utama? Al ilmu afdalu minal mal. Apakah ilmu itu, jadi al ilmu itu, al ilmu itu, apakah ilmu itu afdalu minal mal, lebih utama dibandingkan harta? Kalau kita ditanya kayak begitu, ya, utama ilmu atau utama harta? Oh, utama harta. Jawab Sayyidina Ali apa? Bakola, kemana dia tadi? Pajaba maka menjawab Ali Sayyidina Ali. Bakola, jawab Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama dibanding harta. Bakola biayi dalilin, tanya orang itu lagi, biayi dalilin, mana dalilnya? Ya. Apa maksudnya? Kola, jawab Sayyidina Ali, al ilmu mirasul anbiya, ilmu itu warisan para nabi, makanya ulama warasatul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Wal malu, sedangkan harta itu mirasul korun, warisan korun. Wasidadu Fir'aun, itu yang bikin keras hati Fir'aun jadi sombong. Gara-gara apa? Duitnya banyak, jadi melecehkan orang. Jadi kalau ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu ya warisan Qarun dan juga Fir'aun. Yang dikejar adalah memperbanyak hartanya. Wa ghairuhum, dan lain sebagainya, orang-orang kaya yang kemudian sombong. Fajaba bihajal jawab, maka berangkatlah, pergilah orang tersebut dengan jawaban ini. Fajalahor, maka datang yang lain. Fasa'ala kama sa'alal awal, maka bertanyalah yang lain, yang orang kedua ini, sebagaimana pertanyaan pertama. Fajaba Aliun, maka menjawab Sayyidina Ali radhiyallahu. Waqala, jawab Sayyidina Ali, waqala, kata orang itu, al ilmu afdalu minal mal. Waqala, kata Sayyidina Ali, al ilmu itu lebih utama dari harta. Pertanyaan sama semua di 10 orang. Ya Ali, ilmu atau harta yang lebih utama? Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih utama dibanding harta. Waqala, kata orang itu, biayi dalilin, dengan dalil apa? Waqala, jawab Sayyidina Ali, al ilmu yuhrisuka wal malu tuhrisuhu. Ilmu itu dapat menjaga kamu, sedangkan harta kamu yang jagain. Iya. Kalau ilmu bisa menjaga kamu kemana-mana, kamu bawa ilmu aman. Tapi kalau harta, kamu yang jadi was-was, kamu yang jagain. Makin banyak hartanya, makin butuh penjagaan. Ada security-nya, ada CCTV-nya, ada anjing galaknya, ada macam-macam dah. Gitu ya. Pada Habab diajar jawab, lalu berangkatlah orang ini mendapatkan jawaban seperti itu. Waja'u wahidun minhum, kemudian datanglah waja'a, datang lagi wahidun satu minhum dari mereka, wasa'ala, dan bertanya lagi kama sa'alal awal, sebagaimana pertanyaan pertama.
Wasani dan pertanyaan kedua, Fajaba Aliun, maka menjawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa qala, kata Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mali. Harta lebih utama dibanding ilmu lebih utama dibanding harta. Faqala, kata orang itu, kata orang ketiga nih, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Faqala, kata Sayyidina Ali, li sahibil mali aduun kasirun, orang yang banyak hartanya musuhnya juga banyak. Ya. Musuhnya juga banyak. Wali sahibil ilmi sadikun kasirun, sedangkan orang yang punya ilmu temennya kan banyak. Makin banyak ilmunya, makin banyak, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat, ilmu agama. Makin banyak ilmunya, makin banyak pengikutnya, makin banyak jamaahnya. Tapi orang yang punya harta, musuhnya makin banyak, mana-mana yang incar banyak. Anaknya aja nggak aman dilepas begitu saja, ya, karena akan ada orang yang akan menangkapnya kemudian minta tebusan, nggak aman. Ya. Fajahaba, maka berangkatlah, pergilah itu orang dihajar jawab dengan jawaban ini. Wajah datang lagi yang lain, bakola al ilmu abdullu amil ma, sama pertanyaan 1 sampai 10 no. 1 sampai 10 semuanya sama. Al ilmu abdullu amil ma, ilmu lebih utama atau harta? Bakola, jadi Ali, al ilmu abdullu, ilmu lebih utama. Bakola bi ayyi dalilin, maka kata orang itu, dengan dalil apa? Kola, jadi dinali, ija sorota minal mali, apabila kamu mengeluarkan harta, painahu, maka harta tersebut yang kusuk, ketika dibelanjakan, ketika diberikan kepada orang pihak lain, harta itu akan berkurang. Wa ija sorota minal ilmi, ketika kamu memberikan ilmu kepada orang lain, ya jidu, ilmu itu semakin bertambah. Kali ilmu beda, makin dikasih ke orang lain, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Itu. Kenapa? Gurunya jadi banyak, mutola'ah akan terus bertambah. Jadi kalau pengen ilmu terus bertambah, walaupun ilmu kita sedikit, berikan kepada orang lain. Ilmu itu akan semakin bertambah. Jadi kalau harta dibagi-bagiin, harta akan berkurang. Bapaknya tadinya punya tanah banyak, dibagiin anaknya, ada 10, habis. Coba kalau ilmu, Faja'aba, maka berangkatlah itu orang dihajar jawab dengan jawaban ini. Wahadorohor, dan datang lagi orang yang lainnya. Fasa'ala, maka bertanya, kama sa'alu, sebagaimana orang-orang sebelumnya bertanya. Faqala, jawab Sayyidina Ali, sama. Al ilmu afdalu, pertanyaan sama, al ilmu afdalu amil mal, ilmu lebih utama atau harta? Faqala, jawab Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama dibanding harta. Faqala, bi ayyi dalilin, tanya orang itu dengan dalil apa? Qala, jawab Sayyidina Ali, sahibul mali yud'a bismil bukhli, orang punya harta sering disebut pelit, ya, hartanya banyak banget, ngasih cuma segini, dasar pelit banget. Padahal kalau orang-orang biasa ngasih 1 juta gede, tapi kalau dia pejabat konglomerat ngasih 1 juta, dasar pelit banget, ngasih cuma 1 juta. Ada aja kata-kata pelitnya. Walumi, sering dicela tuh, ngasih kayak begini gimana sih, ya, bisa main sama orang lain. Cari pengajian, ya, orang 5.000 dia bisa sama 5.000, bener duitnya gede, nggak mau nambahin pisan rumahnya, ya. Udah sama bayar orang lain. Wasahibul ilmi, sedangkan pemilik ilmu yud'a ismal ijom wal kirom atau wal karom, dipanggil dengan
sebutan keagungan dan kemuliaan. Orang banyak takjib, orang banyak memuliakan. Ya. Makanya al-mukarram. Gitu. Faja'aba bihajal jawab, maka berangkatlah orang ini dengan jawaban tersebut. Wa hadarahor, datang lagi yang lain, wa sa'ala anjalika, dan bertanya tentang hal itu sama. Faqala al-ilmu afdalu minal mal. Kata Sayyidina Ali, ilmu lebih utama dibanding harta. Faqala, kata orang itu lagi, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Qala, jawab Sayyidina Ali, al-malu yahfaju minas sarif. Harta ya selalu dijaga dari pencuri. Bagaimana caranya agar hartanya nggak dicolong, nggak dicuri, nggak dirampok. Wal ilmu, sedangkan ilmu la yahfaju minas sarif, nggak perlu dijagain dari pencuri. Waduh, ilmu saya banyak nih, bakal banyaknya nyolong nih, banyak yang merampok. Enggak, aman-aman aja kemana-mana. Wah, ini orang berilmu nih, ya nyiter ilmunya banyak nih. Enggak. Fajahaba, maka berangkatlah orang ini diajar jawab dengan jawaban tersebut. Jawaban ini, wahadaru ahwar, datang lagi yang lain, wasa'ala anhu, dan bertanya orang lain anhu kepada Sayyidina Ali. Faqala, maka kata orang itu, bi ayyi dalilin, dalilnya mana? Qala, kata Sayyidina Ali, sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah. Orang yang banyak hartanya, pemilik harta, akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Per rupiahnya saja akan ada hisabannya tuh. Dari mananya, kemananya, dimintai pertanggungjawaban. Sekarang aja kita kalau disumbang dari ya instansi, dimintai pertanggungjawabannya tuh. Kemana-kemana, apalagi di akhirat. Ya, akan dihisab. Hisab, semakin banyak hartanya, semakin panjang dan lama hisabannya. Tuh. Hanya yang paling bagus adalah harta di tangan orang yang soleh, bisa menjadi kendaraan menuju surga. Jangan jadi penghalang. Wasahibul ilmi, sedangkan pemilik ilmu, ulama, yasfa'u yaumal qiyamah, bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Ya. Bisa jadi ilmunya juga memberikan syafaat buatnya nanti di hari kiamat. Fajahaba bihajal jawab, maka pulanglah, katakanlah orang ini dengan jawaban ini. Wajahar, datang lagi yang lain, waqala al ilmu afdalu amil mal. Orang yang berikutnya nanya sama, apakah ilmu lebih utama dibanding harta? Faqala, Sayyidina Ali, sebagaimana yang pertama, al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama dibanding harta. Faqala, tanya orang tersebut, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Qala, jawab Sayyidina Ali, al ilmu al malu yandarisu bitulil muksi wa mururi zaman. Harta itu akan terkikis dengan lamanya waktu. Ya, bitulil muksi, dengan lamanya dibiarkan, akan makin menurun, makin menurun, makin menurun rumahnya. Ya, rumah ke mobil lama-lama makin menurun kan nilainya, Kak. Gitu, punya rumah lama-lama kayak begitu, rusak terkikis. Ya. Dan berlalunya waktu. Wal ilmu la yadarisu wala yubla, atau wala yabla, ilmu itu enggak terkikis, enggak bakalan habis. Faja'aba bihajal jawab, maka berangkatlah orang ini dengan jawaban tersebut. Wa ada orang akhor, datangnya lagi yang lain, wa sa'ala, dan bertanya lagi. Faqala, maka ia berkata, al ilmu afdalu amil mal, ilmu lebih utama atau harta? Faqala, jawab Sayyidina Ali, al ilmu afdalu, ilmu lebih utama. Faqala bi ayyi dalilin, nanya lagi orang tersebut, dengan dalil apa? Faqala, kata Sayyidina Ali, al malu yuksil qalba, harta sering bikin keras hati. Ya, tambah keras hatinya, karena
cenderung biasa digunakan untuk hal-hal maksiat, sombong. Wala ilmu, sedangkan ilmu yunawwirul qalba, dapat menerangi hati. Al ilmu nurun, untuk ilmu itu cahaya, dapat menerangi hati. Faja'aba bihajal jawab, maka berangkatlah orang ini dengan jawaban ini. Wa hadarul dan datang lagi yang berikutnya. Fasalah, bertanya lagi yang berikutnya Anjalika tentang hal itu. Faqala, kata orang itu, al ilmu afdalu amil mal, ilmu atau harta yang lebih utama. Faqala, jawab orang itu, al ilmu afdalu minal mal, ilmu lebih utama dibanding harta. Faqala, kata orang itu, bi ayyi dalilin, dalilnya mana? Qala, dia bisa dinali sahibul mal yadda'i ar-rububiyah, orang punya harta, duitnya banyak, suka ngaku-ngaku sebagai Tuhan, ya. Artinya, wah, dengan duit siapapun bisa disuruh, orang diminta sujud ke dia juga mau, ya. Sehingga, wah, dia merasa produknya lebih berharga, suruh ini suruh itu gampang, duitnya banyak, bisa babil mal, disebabkan harta. Wajadani sahibul ilma, dan akan mengaku-ngaku apa? Orang yang punya ilmu itu al-ubudiyah, ngaku dirinya sebagai hamba Allah, ya, bukan siapa-siapa. Kalau saluni anhaja, kata Sayyidina Ali, andai mereka menanyakan kepadaku anhaja tentang satu masalah ini, la ajab tu jawaban awal, tentu aku memberikan jawaban yang lain. Jangankan 10 orang, ya, lebih dari itu pertanyaannya sama, Sayyidina Ali bisa memberikan jawaban yang berbeda-beda. Madun tu hayat, selagi aku masih hidup. Faja'u, maka datanglah mereka, wa aslamu, mereka taslim, ya, nyerah, ya, kullahum, seluruhnya. Benar, ternyata Sayyidina Ali luar biasa, ya. Satu pertanyaan yang sama oleh 10 orang dijawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Itulah, makin luas ilmunya, makin banyak jawabannya. Tapi al-hadisul khamisu, Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna layyan fa'na, Rabbi fa'ina wa faqi'alana qarabatilana fi dinina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.